Oh. Anak kakak pun nak masuk, guys. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member, teman-teman Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia ini. Okey, jumpa lagi dalam konten reaksi bersama dengan Kak Shima dalam Nohas TV. Okey, baiklah teman-teman, selepas satu hari kita cuti reaksi kerana ialah bawa anak-anak pergi liburan kan, dekat ataupun hampir dengan suasana alami, alam semula jadi begitu. Dan sekarang kita on track semula buat konten reaksi daripada seorang teman, seorang subscriber yang setia daripada Makassar, Pulau Sulawesi yang bernama Herman. Hai Herman. Gitu ya. Dia sempat hai dalam WA kakak, tak tahu mana dapat nombor kan. Tapi ini rezeki guys, kerana saudara kita Herman telah banyak memberikan posting-posting ataupun ide-ide tentang apa yang ingin kakak reaksi, yang bersesuaian dengan channel kakak. Tentunya bukan konten-konten yang hoax ataupun hoax ya. Kalau yang tak benar kita tak reaksi. Buang masa guys. Memecah belahkan orang lagi ada kan. Kita hanya mereaksi konten-konten yang benar daripada sumber-sumber yang tulus. Okey, dan tak apa kakak banyak-banyak lagi membebel merudal ni. Kita teruskan saja mengenai konten yang akan kita react ini, mengenai cara pembuatan makanan segera yang terkenal di Indonesia dan juga kakak percaya di seluruh dunia juga, kerana produksi ini sudah sampai ke merata-rata pelosok dunia dah. Namanya Indomie. Ini bukan endorse ya. Ini bukan endorse. Ya, yang endorse itu kakak punya ini makanan favourite kakak di sini. Daripada Siti Nurbaya Food. Rendang Padangnya sedap, enak, mantap. Boleh dapatkan di Tokopedia ataupun Shopee Indonesia ya. Jangan tak beli. Okey. Okey. Jadi tajuk yang saudara Herman ingin kakak react itu adalah pantesan enak banget. Ini kunci rahsia proses pembuatan Indomie di pabrik dan sisi gelap mie instan. Ada baiknya, ada buruknya. Kenapa jadi buruk? Tengoklah ini, tontonlah. Kan tontonlah, kalau tak kita tak tahu. Jadi tanpa berbuang masa lagi, berbasa-basi lagi, yuk kita react sekarang. Jom. Okey, dah on. Ya. JBL, Jaleh Barasiah Laswah. Bahasa orang Minang. Okey guys, kakak dah dapat headphone kakak. Okey. Kita tanpa berbuang masa lagi, jomlah kita tengok apa yang macam mana cara pembuatan mie instan Indomie ni. Macam mana? Takkan kita nak tahu makan saja kan? Mestilah kita tahu cara pembuatannya bersih ke tidak, selamat untuk dikonsumsi atau tidak, bagaimana kan? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Daftar 5 daripada channel Daftar 5 ya. Hai YouTubers. Hai bye. Mie instan adalah salah satu makanan yang sering digunakan sebagai makanan alternatif. Selain harganya murah dan mengenyangkan, cara pembuatannya juga sangat mudah. Ini oleh karena itu, mie instan selalu jadi andalan saat tidak ada nasi dan sayuran. Namun, pernahkah kita mengetahui bagaimana mie instan tersebut dibuat? Dan rahasia apa yang tidak pernah kita ketahui dalam proses pembuatannya? Ya, Min. Macam mana, Min? Berikut daftar rahasia gelap dan cara pembuatan mie instan di sebuah pabrik. Okey, jom. Rahasia gelap ya. Tapi kakak tengok kat sini semua terang, banyak lampu. Mixing. Mixing. Adukan. Proses pertama dalam pembuatan mie instan yaitu mencampurkan semua bahan dengan menggunakan mixing. Mixing. Cara ini mungkin sudah tidak lazim lagi mixing, karena salah satu proses pembuatan adonan roti juga hampir sama dengan proses pembuatan adonan mie instan,
Meskipun alat yang digunakan pada dua hal tersebut mungkin berbeda. Beda. Ini namun lebih gede, langkah pertamanya lebih tetap sama, yaitu dengan mencampurkan semua bahan seperti tepung dan air yang dicampur secara merata. Selain itu, jangan lupa juga untuk menggunakan kadar air yang berkisar antara 32 hingga 34% agar pembuatan adonan pada mie instan tidak gagal. Bahan baku utama dalam pembuatan mie instan adalah tepung terigu, tepung tapioka, dan air. Syarat mutu tepung terigu yang telah ditetapkan untuk adonan mie berdasarkan standar nasional Indonesia. Sehingga digunakan tepung terigu jenis hard flour atau jenis kuat, di mana tepung terigu jenis ini memiliki kandungan gluten yang tinggi, sehingga bisa menghasilkan adonan yang elastis dan tidak mudah putus, dengan standar kadar gluten minimal 9% dan kadar gluten maksimal 14%. Paham. Roll press. Ada persennya ya. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan mie instan adalah roll press atau pembentukan mie. Adonan mie dari mixer selanjutnya ditampung oleh feeder DCM atau Dough Compound Machine. Kemudian adonan tersebut diproses oleh dough presser menjadi 2 lembar adonan. Selanjutnya ditangkap oleh roll press untuk dipres menjadi selembar adonan dengan ketebalan yang lebih rendah dari sebelumnya. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin roll press yang terdiri dari 3 unit. Di antaranya adalah unit pressing yang berfungsi untuk membentuk lembaran adonan mie instan sampai ketebalan tertentu. Kemudian unit sliter yang berfungsi sebagai pisau yang akan memotong lembaran mie secara membujur menjadi untayan mie. Selanjutnya ada unit wave conveyor yang berfungsi untuk membentuk untayan mie menjadi bergelombang atau keriting. Roll press sendiri juga berjumlah 6 pasang yang setiap pasang terdiri dari 2 buah silinder dan masing-masing roll press berputar berlawanan arah. Selain itu, ketebalan yang dihasilkan masing-masing roll press juga berbeda. Antara lain roll press pertama dengan ketebalan 4,75 mm dan roll press kedua dengan ketebalan 4,55 mm. Selain itu, roll press ketiga dengan ketebalan 3,80 mm dan roll press keempat dengan ketebalan 2,45 mm. Kemudian roll press 5 dengan ketebalan 1,15 mm serta roll press ke-6 dengan ketebalan 1,10 mm. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penarikan atau penumpukan lembaran adonan ketika melewati atau menuju antar mesin roll press tersebut. Steaming. Setelah mie terbentuk, maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan steaming, yang disebut juga sebagai proses pematangan mie dengan teknik steam basah atau pengukusan. Dalam proses ini, mie instan yang telah jadi akan menjadi lebih keras dan kuat. Steaming sendiri adalah proses pemanasan yang dilakukan dengan uap air panas yang mencapai 98 derajat Celcius sebagai media penghantarnya. Untayan mie yang telah ditangkap oleh waving net conveyor selanjutnya dilewatkan melalui steam box dengan menggunakan mesin boiler. Steaming digunakan untuk mendukung proses terjadinya gelatinisasi gluten dengan beberapa tahap proses, yaitu pembasahan, tahap gelatinisasi, dan tahap solidifikasi. Pada tahap pembasahan mie bersifat mudah putus, dan pada tahap gelatinisasi mie akan mengalami gelatinisasi dengan penetrasi panas ke dalam mie dan bersifat agak lentur. Selanjutnya pada proses soliditas, permukaan mie akan mengalami penguapan dan membentuk lapisan film tipis sehingga menjadi halus dan kering yang menyebabkan sifat mie jadi solid. Tahap steaming sendiri prosesnya harus benar-benar baik dalam titik kritis. Steaming yang kurang lama atau suhu yang kurang optimal akan menyebabkan gelatinisasi yang juga kurang optimal. Selain itu, mesin boiler yang juga benar-benar dipastikan tidak mengandung air karena hal itu akan menyebabkan tekstur mie menjadi lembek. Sebelum menuju proses selanjutnya, mie dikeringkan terlebih dahulu dengan kipas angin untuk mengurangi kadar air di permukaan mie akibat proses steaming. Hal ini penting karena apabila tidak dikeringkan akan menyebabkan mie tersangkut di bagian pemutar waving net conveyor. Dan juga cepat rusak kalau basah. Takkan basah-basah nak baking kan? Cepat rusak lagi. Frying, penggorengan. Tahapan dalam pembuatan mie instan selanjutnya adalah frying atau proses penggorengan. Penggorengan. Pada proses ini, mie akan dipotong lalu didistribusikan ke dalam cetakan, kemudian digoreng dengan suhu 140 hingga 150 derajat Celcius selama 60-20 detik. Prinsip frying sendiri adalah mengeringkan mie basah dengan media minyak goreng pada suhu tinggi, sehingga diperoleh mie dengan kadar air dan minyak tertentu, sehingga didapatkan mie yang matang, kering, dan awet.
Dalam proses frying, berat mie menyusut dikarenakan air yang terkandung di dalam mie diuapkan oleh panas dari minyak goreng. Penguapan terutama terjadi pada bagian terluar mie sampai 3% yang menyebabkan timbulnya kerenyahan. Selain itu, pada saat frying juga terjadi denaturasi protein dan reaksi Maillard. Reaksi Maillard sendiri merupakan reaksi antara gugus reduksi dari karbohidrat pada pati dengan gugus amino pada protein. Reaksi ini menimbulkan aroma yang khas dan perubahan warna yang cenderung lebih gelap dan berbentuk kaku. Sainnya bagus nih. Cooling box. Tahapan dalam pembuatan mie instan selanjutnya adalah pendinginan mie instan. Mie yang sudah digoreng kemudian didinginkan dengan menggunakan cooling box yang sudah dilengkapi kipas. Setelah itu, untuk memadatkan minyak pada mie dan membuat mie menjadi mengeras, maka mie akan ditiriskan pada suhu 40 derajat Celcius dengan menggunakan fan yang berputar cepat. Udara untuk fan sendiri bersumber dari udara luar ruang produksi atau udara bebas, sehingga fan harus dilengkapi dengan filter untuk menyaring polutan. Proses tersebut bertujuan agar minyak memadat dan menempel pada mie, serta membuat mie menjadi lebih keras. Selain itu, pendinginan juga harus dilakukan dengan sempurna, karena jika uap terkondensasi akan menyebabkan tumbuhnya jamur pada mie. Untuk hasil yang lebih baik, pengeringan juga dapat dilakukan dengan menggunakan oven bersuhu 60 derajat Celcius. Itulah tumbuh cendawan yang kecil-kecil tu kan. Packing. Proses selanjutnya atau bisa dibilang proses terakhir dalam pembuatan mie instan adalah pengemasan atau packing. Packing sendiri merupakan proses pembungkusan mie dan seasoningnya dengan kemasan, dengan meliputi 2 tahap, yaitu packing dengan etiket dan dengan karton. Proses pengemasan sendiri diatur dalam SNI nomor 013551/2000, di mana dijelaskan bahwa mie instan harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat agar aman selama masa penyimpanan dan distribusi. Menurut ahli, pengemasan merupakan suatu cara dalam memberi kondisi sekeliling yang tepat bagian bahan pangan. Secara nyata, pengemasan berperan sangat penting dalam mempertahankan bahan dalam keadaan bersih dan higienis. Iya, betul. Persyaratan dari bahan pengemasan sendiri antara lain adalah harus mampu menghindari kerusakan mikrobiologis, fisis, mekanis, chemis maupun biologis. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar tidak menyebabkan perubahan warna, cita rasa maupun perubahan lainnya terhadap produk, terutama racun. Ya, kan takut risau juga kan. Itulah packaging itu sisi kena gelap mie instan. Di sisi gelapnya. Setelah semua proses pembuatan mie instan selesai dan mie diproduksi massal, kita juga harus tahu resiko apa yang dapat ditimbulkan oleh makanan satu ini. Beberapa ilmuwan mengatakan jika mie instan rendah akan kandungan nutrisinya, tinggi lemak, kalori dan sodium, dan dicampur dengan pewarna buatan, pengawet, zat aditif, dan juga perasa. Selain itu, mereka juga mengatakan jika mie instan juga mengandung monosodium glutamat atau MSG, serta hidrokuinon tersier butil, yaitu pengawet kimia yang berasal dari industri minyak bumi. Meskipun asupan makanan dari unsur-unsur ini diperbolehkan dalam batas, asupan teratur dari mie instan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang cukup parah. Beberapa tahun lalu, para peneliti di Korea Selatan melakukan penelitian untuk menguji efek yang ditimbulkan mie instan pada kesehatan manusia. Menurut penelitian tersebut, meskipun mie instan adalah makanan yang nyaman dan lezat, mungkin ada peningkatan resiko untuk sindrom metabolik, mengingat sodium tinggi, lemak jenuh yang tidak sehat, dan beban glikemik. Selain itu, sekelompok dokter Amerika juga melakukan eksperimen untuk melihat bagaimana proses pencernaan kita berfungsi saat kita mengkonsumsi mie instan. Dengan bantuan kamera mikro, yaitu kamera seukuran pil, para dokter dapat melihat proses mie instan yang dicerna di layar komputer mereka. Menariknya, terlihat bahwa lambung perlu mencerna beberapa jam untuk benar-benar menghancurkan jenis mie instan. Para ahli menjelaskan bahwa sifat alami dari mie ini biasanya membuat mereka sulit dicerna. Lambat dicerna. Tapi kenapa kakak makan mie instan cepat lapar? Okey, itu saja daripada daftar 5 guys ya. Terima kasih admin. Okey, baiklah guys. Itu dia tadi reaksi kakak mengenai cabut pula butang. Astagfirullahaladzim. Banyaknya dugaan mama nak buat reaksi kali ni. Okey. Okey. Okey.
Okey, baiklah guys. Tadi adalah reaksi kakak mengenai cara pembuatan mi instant dan sisi gelapnya ya. Kalau tidak silap kakak, kalau tidak salah kakak, cara pembuatan mi instant daripada seluruh pabrik di seluruh dunia adalah mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Makanan Dunia. Ya, masaknya bagaimana, packagingnya bagaimana, tahap garamnya bagaimana kan, prosesnya bagaimana dipantau terus oleh Organisasi Makanan Dunia guys. Jadi ia adalah selamat untuk dikonsumsi selagi mana tidak berlebihan. Kalau berlebihan macam tadilah, ada masalah dengan lambung lah, dengan apalah, dengan juga boleh mendatangkan pelbagai ataupun setengah penyakit jika diambil ataupun dikonsumsi secara berlebihan ya. Bersederhanalah walau dalam apa-apa perkara yang kita lakukan, termasuk dalam segi hal makanan ya. Tadi konten tadi kakak react daripada channel Daftar 5. Di sini jangan lupa subscribe Daftar 5 beramai-ramai. Setakat ini channelnya sudah di-subscribe lebih kurang 8.36 juta subscriber. Wow. Bilalah kakak punya channel kan nak dapat subscriber banyak macam ni kan, Allahualam lah. Tapi kita support channel ini supaya di masa hadapannya lebih banyak memberikan kita informasi yang informatif dan bukan hoax. Okey? Itu saja reaksi daripada kakak. Ingat, makan apapun jangan berlebihan. Okey? Nanti buruk padahnya. Okey? Kita jumpa lagi dalam channel channel reaksi pula. Kita berjumpa lagi dalam konten reaksi yang akan datang. Jadi, kakak undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye semua. Bye-bye. Alah, rosaklah mama punya. Tengok ni. What have you done? What have you done? What happened?